Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tubu ilallahi taubatan nasuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wal imamul mursalin wal mujahidin tahirin. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan, momentum kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia ini tak terlepas dari dosa. Maka momentum Ramadan ini jadikanlah sebuah bulan yang disebut di dalam kitab At-Taharatul Qulub wal Khuldu lil A'lam al-Ghuyub bab al-Isti'anah, menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan inabah, yaitu bulan taubat, bulan kesempatannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan taubatan nasuha. Kalimat nasuha di sini maknanya yang sangat mendalam. Bahkan kajian para mufassirin tentang nasuha ini maknanya yang sangat luar biasa. Setidaknya kita harus memenuhi dan memahami di antara beberapa unsur. Sebagaimana disampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa taubat yang sebenarnya adalah taubat yang sepenuh hati. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi pada ayat yang ke-8 menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha maknanya yang sangat luar biasa, yaitu kita bertobat kepada Allah harus memperhatikan masing-masing unsurnya. Di antaranya setidaknya ada 3 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah unsur lahiriah, yang kedua adalah unsur batiniah, dan yang ketiga adalah unsur amaliah. Maka dengan 3 unsur ini seseorang bisa taubat di hadapan Allah melalui Ramadan yang sangat penuh ampunan ini, jika yang pertama adalah secara lahiriah dia mengakui, menyadari kesalahannya di hadapan Allah. Menyadari kesalahannya ketika dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah. Maka A seperti ini adalah salah, B, C, D itu salah. Otomatis secara zahiriyah pun kelihatan oleh kasat mata. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pengakuan secara lahiriah harus benar-benar kita akui bersama. Yang kedua adalah unsur batin. Jelas, unsur batin ini adalah yang sangat mendasar. Ketika seseorang ingin melakukan tubu ilallahi taubatan nasuha, maka makna dari kalimat nasuha itu sendiri, yaitu hakikat dari tobat itu adalah nasikh. Nasikh ini maknanya adalah apabila seseorang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus benar-benar membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, khususnya unsur batinnya. Misalkan ketika dia melakukan maksiat ketika di dunia ini, otomatis dia
bersihkan hatinya dengan tubuh ilallahi taubatan nasuha, maknanya berarti kita harus benar-benar kembali hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah unsur amal. Unsur amal ini seseorang bisa tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dikatakan ini adalah unsur yang sangat hebat, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya? Karena amaliyah ini akan menghancurkan sifat-sifat kemunafikan, sidik, pidik, jail, kasasama ke manusia, goreng ka tatangga, goreng ka batur salembur, goreng ka saluhureun, goreng ka sahanapeun, goreng ka kolot, goreng ka anak, goreng ka rai, ka ade, ka bapak, ka paman, ka uwa, ka singkur siur, ka udeg singkur siur, jeung ka terus kaluhurna. Maka ketika dia iringi setiap dosa, setiap kesalahan yang dia lakukan dengan amal kebaikan, insya Allah keburukan akan hancur jika dibarengi dengan amal kebaikan. Innallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan amal yang baik, maka taubat kita kepada Allah yakin akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka esensi kesimpulan pada kultum hari ini adalah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh yang berkah ini jangan sia-siakan. Yang pertama, ingat Ramadan ini adalah bulan inabah. Waktunya bertobat kepada Allah. Manfaatkan di sepertiga malam untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, ingat ketika kita ingin bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupakan 3 unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama, unsur lahir. Harus kita perhatikan secara lahir kasat mata kita. Apakah kita ini sudah benar-benar tobat di hadapan Allah? Yang kedua adalah unsur batinnya. Unsur batinnya ini berarti riyadhah kita dalam batin kita untuk terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan dia berusaha mendekatkan dirinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah, ingat amalan yang baik yang harus tetap istiqomah. Kita jaga di bulan yang penuh ampunan ini, amalul mudha'afun, amalnya akan lipat gandakan, kata Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga amal kebaikan di bulan suci Ramadan, maka amal kebaikan ini akan terus menghancurkan amalan-amalan yang jelek. Maka sahabat-sahabat bila, wahai kaum remaja, wahai kaum pemuda, pemuda-pemudi seluruh kota Bandung, khususnya di Indonesia, jangan sampai kita telat untuk bertobat di hadapan Allah. Yuk kita bersama-sama laksanakan bulan yang penuh berkah ini dengan amalan-amalan yang baik. Kita berusaha tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Yakinlah kita akan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita akan bertobat kepada Allah, tinggalkan kesalahan, kita sambut kebaikan di hadapan Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.